Pak, tentang perang Israel-Palestina. Saya bilang bukan perang Israel-Palestina, tetapi perang Israel melawan teroris. Kenapa Palestina dikatakan teroris, Hamas dikatakan teroris? Yang lebih menyakitkan, orang Islam terikut-ikut mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, heboh sebuah video oknum guru SMK di Bengkayang, Kalimantan Barat. Ia diduga melakukan doktrin sesat kepada muridnya, mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dalam unggahannya tersebut, guru SMK yang diketahui bernama Nazarudin, menyamakan Palestina dengan sebutan teroris. Ia mengatakan, para muridnya bertanya kepadanya mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Namun ia mengaku, bahwa ia menganulir pertanyaan muridnya tersebut, dan meminta agar muridnya justru mengatakan Israel melawan teroris, bukan Palestina. Tentang perang Israel-Palestina. Saya bilang bukan perang Israel-Palestina, tetapi perang Israel melawan teroris. Pernyataan tersebut jelas membuat gaduh di media sosial. Guru tersebut sontak memancing emosi netizen. Pernyataan itu dinilai asal bicara dan seolah melencengkan pemahaman dari para muridnya. Mengetahui video tersebut, aparat kepolisian akhirnya mendatangi sekolah di mana Nazarudin mengajar. Oknum guru tersebut akhirnya meminta maaf atas viralnya video tersebut. Dalam surat permintaan maafnya, Nazarudin mengaku sungguh-sungguh menyampaikan penyesalannya tersebut. Dia meminta maaf kepada seluruh pihak yang tersinggung, khususnya umat muslim di Kalimantan Barat, serta Kabupaten Bengkayang atas kontennya tersebut. Namun setelah video tersebut viral di media sosial, oknum guru tersebut lantas tidak konsisten dengan sikapnya. Semula dia dengan tegas mendukung Israel, namun kini dirinya panik saat videonya viral di media sosial. Dirinya lantas buru-buru membuat video dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Sahabat beriman, setelah melihat video tersebut, kini timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa saat ini masih banyak orang yang menganggap bahwa Palestina dan Hamas adalah teroris? Ustadz Abdul Somad dalam tausiyahnya mengatakan, hal tersebut disebabkan banyak orang terpengaruh dengan berita-berita media sosial. Kenapa Palestina dikatakan teroris, Hamas dikatakan teroris? Yang lebih menyakitkan, orang Islam terikut-ikut mengatakan. Karena teracuni oleh informasi di sosial media. Mereka orang yang melawan karena negara mereka merdeka. Mereka adalah bangsa yang merdeka. Tahun 1945 kita dijajah Belanda, mereka merdeka. Karena Israel baru datang 1946. Setahun setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, baru Israel datang menjajah. Kalaulah orang yang melawan tanah airnya disebut teroris, maka Pangeran Diponegoro melawan Belanda, apakah dia teroris? Patimura melawan Belanda, apakah dia teroris? Imam Bonjol melawan Belanda, apakah dia teroris? Betapa banyaknya teroris di negeri kita ini. Kalau metode itu yang kita pakai, mari gunakan akal pikiran bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman, bukan hadis Nabi. Itu kata-kata hikmah yang selalu kita lantunkan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Seandainya cukup dengan perdamaian di atas meja bundar, untuk apa Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar? Untuk apa Jenderal Sudirman masuk bergerilya ke dalam hutan? Negeri ini merdeka karena berdarah-darah. Tidak semuanya selesai dengan perundingan. Apalagi berunding dengan Yahudi yang penuh dengan kebohongan, tipu muslihat. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Anak-anak Nabi Yakub datang membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah. Lalu mereka berkata kepada ayahnya, ayah, adik kami Yusuf sudah dimakan serigala. Ayah kandung mereka bohong, Nabi mereka bohongi, apalagi hanya sekedar perundingan perjanjian damai. Sejak mata kita melihat televisi tak berwarna hitam putih, sampailah setua ini
kita melihat perjanjian perdamaian tidak akan pernah terwujud karena mereka tidak mengerti bahasa perdamaian. Yang mereka mengerti adalah bahasa senjata, jihad yang dapat melepaskan Palestina. Tapi ketika kita berjihad, akan dikatakan sebagai radikal, akan dikatakan sebagai teroris. Kalaulah orang berjihad membela tanah airnya disebut radikal dan teroris, maka Indonesia lah orang yang paling banyak teroris dan radikalnya. Dari Sabang sampai Papua, negeri ini merdeka bukan hanya karena perdamaian, perjanjian, lobi-lobi, tapi karena kekuatan teriakan Allahu Akbar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.